Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana muslimin. Qala al-mu'allif al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa sahbihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya Syekh Muhammad bin Hasan. Semoga Allah belas kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Apa kata beliau? La kana nasu kullum abidi la taqtuhum wa tabarra'tum an awalaihim. Lau kana nasu, andai kata semua itu alau kana nasu kullu, andai kata semua manusia tersebut abidi itu budak. Andai kata kafir manusia tang budak, andai kata manusia itu semua hambaku, budakku, sahayaku, la taqtuhum, maka niscaya akan aku merdekakan mereka. Wa tabarra'tu, dan membebaskan aku, sebenarnya Syekh Muhammad bin Hasan, anu walaihim, dari gusti-gusti mereka. Saking mulianya ilmunya Allah, sampai-sampai Syekh Muhammad bin Hasan berkata, andai kata manusia semua itu jadi budak pun, maka akan aku merdekakan. Andai kata aku kaya dan mereka adalah budak-budak, maka akan aku merdekakan. Akan aku beli dari gusti-gustinya, lalu akan aku merdekakan untuk mereka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu sedang kita orang-orang merdeka, saking besarnya, saking agungnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qalla ma yurafi'a 'indan nas. Wa man wajada ladzatal ilmi, barang siapa yang menemukan manisnya ilmu, wal amali, dan juga mengamalkan bihi dengan ilmu, qalla maka sangat sedikit yarwabu suka orang fima dalam suatu perkara dan nas di manusia. Barang siapa yang menemukan manisnya ilmu, berarti kan ada orang itu tidak menemukan manisnya ilmu. Bab ibadah ada manisnya ibadah, ada juga tidak menemukan manisnya ibadah. Orang-orang yang menemukan manisnya ibadah, berarti dia semakin suka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang tidak menemukan manisnya ibadah, mereka tentunya dia malas ibadah. Begitu juga bab ilmu. Orang yang menemukan manisnya ilmu, semakin dia menemukan manisnya ilmu, semakin dia suka juga belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang menemukan manisnya ilmu, juga bagaimana manisnya pengamalan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat sedikit di antara manusia tersebut yang suka pada manusia yang lain. Artinya orang-orang yang punya ilmu, dia sudah menemukan manisnya ilmu, sudah menemukan manisnya pengamalan dari ilmu tersebut, maka dia tidak bergantung kepada manusia yang lain, dia tidak berharap kepada manusia yang lain, melainkan dia bergantung jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharap-harap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang punya ilmu seperti itu. Falamma faqallama yarghabu fi ma'il nas, sangat sedikit yarghabu yang suka orang fi ma'ilm perkara tersebut endes di sisi manusia yang lain. Artinya orang-orang yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang telah menemukan manisnya ilmu dan pengamalan, dia tidak akan mengharap perkara yang ada di tangan orang lain, melainkan dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebaliknya, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu ataupun dia tidak menemukan manisnya ilmunya Allah dan pengamalan, dia gantungkan hidup dan jiwa raganya, bahkan pengharapannya selalu kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda. Sedangkan kalau mau kita gantungkan harapan kita
yaitu tidak ada lain melainkan cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengharap sesuatu sama manusia itu pasti kecewa. Enggak akan pernah bisa manusia itu memenuhi dari kebutuhan kita, tidak bisa. Tapi kalau Allah, dialah Allah yang maha kaya, dialah Allah yang maha kaya. Jangankan kita meminta, yang diminta oleh Allah, saking kayanya Allah kita kasih. Buktinya kita tidak minta dari pagi sampai sekarang minta sehat kepada Allah, kita dikasihkan sehat oleh Allah. Kita tidak minta jalan oleh Allah, saking kayanya Allah kita difungsikan berjalan kaki kita. Kita tidak minta pagi tadi, ya Allah bisakan bicara, ya hamba mohon ya Allah, bisakan hamba, tolong bisakan hamba untuk bicara ya Allah. Enggak minta gitu. Tapi saking kayanya Allah sampai sekarang kita masih bisa bicara. Saking kayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialah zat yang maha kaya. Jangankan dipinta, ya dipinta oleh Allah dikasih kita. Jadi kembali pembahasan, barang siapa yang menemukan lezatnya atau manisnya ilmu dan pengamalan, maka sangat sedikit orang tersebut suka, artinya tidak mengharap kepada suatu perkara yang ada miliknya orang lain, melainkan dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mengharap, tidak ada lain yaitu yang diharap, yaitu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ansyadana Syekh Al-Imam Al-Ajad Al-Ustad telah membuat ansyadana, telah menyanyikan kepada kami Syekh Al-Imam, atau melagukan kepada kami Syekh Al-Imam, yaitu Kiai Al-Imam yang jadi imam, Al-Ajad yang sangat agung, Al-Ustad yang jadi ustad, Qiwamuddin yaitu yang punya nama Syekh yang Qiwamuddin yang jadi pemimpinnya, yang jadi pengokoh, jadi penguatnya agama, yang punya nama Hamad, Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Ismail Ad-Saffar Al-Ansari, imlaan secara imla an Abi Hanifah, dari Imam Abi Hanifah rahimahullah taala, syi'ran dengan syairan. Man talabal ilma lil mi'ad faza bi fadlin minar rasyad faya li khusranin talibihi laini fadlin minal ibad. Man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, lil ma'ad, untuk tempat kembalinya ke akhirat. Orang mencari ilmu untuk akhirat, faza, maka orang itu akan beruntung, bi fadlin, dan keutamaan, minar rasyad, dari kebenaran. Orang yang tujuan mencari ilmu semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah, semata-mata mencari ilmu agar dirinya selamat nanti di akhirat, tujuannya akhirat, faza bi fadlin, orang itu telah beruntung dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, orang yang mencari ilmu tujuannya dunia, atau tenar di kalangan masyarakat, atau tenar di kalangan publik, atau biar orang-orang tahu bahwa dia orang-orang alim, maka celaka orang ini. Sebaliknya, kalau orang yang mencari ilmu tujuannya akhirat, beruntung. Berarti itu orang yang sebaliknya, orang yang mencari ilmu tujuan dunia, celaka. Faya li khusranin talibihi, wahai orang, hei kaum yang melihat, faya wahai kaum yang melihat sampian di khusran, yaitu kerugian, wahai orang-orang yang merugi, talibihi, bagi orang yang mencari ilmu, linaili fadlin, karena mengharapkan keutamaan, mel ibadi, dari hamba-hamba. Sebaliknya sangat rugi orang tersebut yang mencari ilmu semata-mata biar unggul di antara manusia, biar dia diundang orang, biar dia dipuji orang, biar dia, artinya tujuannya cuma dunia, maka celaka orang tersebut. Makanya tujuan kita kalau mencari ilmu, tidak ada jalan lain yang bagus. Luruskan niat kita semata-mata kita Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi, dan juga agar ibadah kita diterima oleh Allah, yang nantinya kita bisa selamat di akhirat. Amin Allahumma amin, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekh al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad al-Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-babur raib, ada bab yang nomor 4 wa talatuna dan 30 fi dzikrina dalam menyebut. Kemarin kita membahas seputar masalah adanya kiamat. Setelah ini kita masuk ke bab yang nomor 34. Adapun isinya bab 3 narun, yaitu artinya api semua. Jadi di neraka itu tidak ada yang sejuk, semua api. Sallallahu alaihi wasallam datang malaikat Jibril. Faqala maka bersabda kanjeng Nabi, acambis macam turun. Di sana acambis suwan datang kepada baginda Rasul. Faqala maka bersabda Rasulullah, ya Jibril, wahai Jibril, sip ilan nar, sip nyipatilah engkau kepadaku, sipli annar, sipatilah aku Jibril, berilah tahu aku Jibril tentang neraka itu kayak apa neraka Jibril. Ayo Jibril kasih tahu Jibril, neraka itu kayak apa Jibril, saya pengen tahu Jibril. Faqala maka berkata malaikat Jibril, Inna Allah, begini Rasulullah, Inna Allah ta'ala, sungguhnya Gusti Allah, khalaqa, yaitu menciptakan, Allah tatiaki, Allah menciptakan, Allah an-nara, yaitu menciptakan neraka, fauqadaha, maka membakar Allah kepada neraka alfa amin, selama 1000 tahun. Di neraka lebih tatiaki Allah Rasulullah, neraka diciptakan, setelah itu oleh Allah dibakar. Neraka itu dibakar biar panas, maksudnya pada nabanan apa besek bakar, panas. Coba besek sehari bakar, nyeting sampai insyaallah, jangan sampai itu nyeting sedikit aja udah kekeringan tak boleh. Faqala maka berkata malaikat Jibril, Inna Allah ta'ala khalaqana, sungguhnya Allah khalaqa, yaitu menciptakan, Allah an-nara, menciptakan neraka. Di saat neraka sudah jadi Rasulullah, fauqadaha, maka membakar Allah kepada neraka alfa amin, selama 1000 tahun lamanya. Panas 1000 tahun ya ber. Artinya ini ibarat lagi apa? Besek apa? Ya nukado ya panas 1000 tahun. Hatta marot, sampai merah nerakanya. 1000 tahun. Ketika ada belotan neraka, dijadikan saja di neraka, langsung dibakar oleh Allah biar panas, lamanya 1000 tahun. Hatta marot, sampai merah. Sudah 1000 tahun, bayangkan 1000 tahun lama. Terus setelah itu, sampai 1000 tahun, sampai merah, setelah itu Rasulullah, Allah membakar lagi ke neraka alfa amin selama 1000 tahun lagi, berarti 2000. Jadi 1000 tahun dibakar jadi merah, 1000 tahunnya lagi atap jedot sampai putih. Neraka jadi unik, berarti bisa 2000 tahun yang dibakar, warnanya neraka jadi putih, saking panasnya. Allah, kota pada wani, kabar kacu yober. Pertama kan merah bisa, power toh, kota jadi pote arang bisa. Terus power toh, kota pote bisa buru bisa. Tak kira pas merah bisa. Atau sederhananya kita tuh ngambil besi, bakar di anti pasti berubah dari merah tetap berubah. Nah,
Setelah dibakar oleh Allah 1000 tahun lagi ditambah 1000 hatta yadud sampai berubah putih nerakanya. Setelah itu cuma uqada alfa amin Muhammad, cuma uqada setelah itu Rasulullah uqada yaitu membakar Allah kepada neraka alfa amin selama 1000 tahun lagi atas wadat sampai hitam. Berarti 3000 tahun ini neraka yang dibakar oleh Allah. Dari pertama sampai berubah warna merah. 1000 tahun lagi Allah warna putih. 1000 tahun lagi yang dibakar sampai atas wadat sampai berubah dari putih sampai berubah hitam, gelap gulita. Faya adapun neraka tersebut saudau yaitu hitam gelap gulita. Kalailil mudlim laksana malam gelap gulita. La yatfa'u lah buhuma yang tidak mati-mati, tidak padam-padam kobaran neraka. La yatfa'u lah bahuma yang tidak pernah henti-henti, tidak padam-padam bergojolaknya atau kobarannya api neraka. Wala tahmid dan tidak pernah mati pula jamratuha yaitu baranya api neraka. Jadi api saking panasnya, bayangkan 3000 tahun yang dibakar oleh Allah neraka. Dari merah berubah putih, dari putih berubah hitam. Saking panasnya sampai tempat neraka hitam gelap gulita. Laksana malam yang gelap gulita. Allah. Yang tidak henti-henti berkobar-kobar neraka. Apinya berkobar-kobar. Juga yang tidak mati-mati. Api apa? Marden. Apa marden? Api baranya tak mati. Saking panasnya. Kayak ini Rasulullah neraka. Kayak ini Rasulullah neraka. Jadi tak bisa dibayangkan neraka itu kayak apa. Mau dibayangkan gimana kita? Kita kena api aja di rokok sudah tidak mampu. Sedangkan ini neraka udah tempatnya panas, masih dikasih panas lagi ditambah oleh Allah. Dan 1000 tahun, sehingga jumlahnya 3000 tahun. Kayak ini Rasulullah neraka. Allah. Perkataan dari berkat Jibril. Qalah maka berkata Mujahidun yaitu Mujahid. Inna jahannam hayyatin ka'takil buhti. Inna li jahannam sungguhnya bagi neraka jahannam. Neraka ini paling ringan jahannam. Ini perbandingan neraka yang ringan. Perbandingan neraka yang ringan. Hayatin yaitu ada ular-ular di neraka jahanam. Ka'takil buhti laksana lehernya unta yang besar. Ularnya besar-besar maksudnya ini. Wa aqariba dan juga ada kalajengking. Scorpio kalajengking kalbiwali laksana biwal. Biwal ini peranakan apa? Kuda dengan hemar. Dia bersetubuh. Yang satunya kuda, yang satunya hemar, punya anak jadi biwal. Wa yaqrabu ahlun nar maka lari penduduk neraka ilan narik yaitu lari ke neraka juga mintil hayati dari takutnya melihat ular tersebut. Wal aqaribi dan juga melihat kelajengking. Jadi orang neraka melihat ular lari. Ya, cuma mau lari kemana? Jadi orang neraka lari ke neraka juga kan begitu. Allah. Wa ta'khudhu bi syifaihim maka mengambil ular. Mau lari ke mana kita? Umpama orang penjara lari ke penjara sama aja. Percuma. Wa ta'khudhu maka mengambil ya ular bi syifaihim dengan bibirnya ular. Bibir bi syifaihim dengan bibirnya orang ahli neraka. Wa takshifu ma baina syari maka tersingkap. Wa takshifu maka terbang nyapsap maksudnya ular
ma baina syari ma perkara baina syari di antara rambut dan tufri sampai kuku. Famayun jihim, maka tidak bisa membuat selamat, maka tidak bisa menyelamatkan orang ahli neraka minha dari ular. Illal harabu, melainkan dia lari ilan nar ke neraka. Enggak bisa. Dia mau selamat. Umpama dia melihat ular di neraka, dia mau lari, iya, melainkan dia kejebur ke neraka juga dia. Enggak bisa. Jadi di neraka jahanam itu ada ular-ular yang besar luar biasa. Ada gerajengking itu akan menyantap orang-orang penghuni neraka. Orang neraka semua pada kaget. Orang neraka semua pada lari melihat ular. Cuman dia larinya ke neraka atau neraka tidak bisa. Artinya percuma. Makanya di saat jangankan di neraka, di saat kita sakratul maut nanti, di saat nyawa di kerongkongan, di tenggorokan, itu udah menyesal, tidak ada gunanya kita. Mau bertobat, mau sholat, udah nggak bisa sholat kita. Mau sedekah, udah nggak bisa sedekah kita. Jangan bicara masalah seputar akhirat dulu. Di saat sakratul maut kita mau bisanya kita apa? Udah nggak bisa apa-apa. Apa yang mau diandalkan? Tidak bisa ya, anak kita tidak bisa, orang tua kita, melainkan amal kebaikan kita kalau itu ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat sakratul maut udah penyesalan sudah luar biasa. Penyesalan sudah luar biasa. Jangankan sampai sakratul maut, kita lumpuh aja udah nggak bisa apa-apa. Apalagi sakratul maut artinya mau mati kita. Lumpuh, udah nggak bisa apa-apa kita. Bukan siapa-siapa lagi. Yang awalnya kita bisa ke sana ke sini, bisa itu kena lumpuh. Sudah tidak ada artinya. Bisa kita sakratul maut, tinggal penyesalan. Buku-buku amal kita sudah Allah perlihatkan sebelum dicabut amal kita. Dan tempat-tempat kita sudah Allah perlihatkan entah di neraka ataupun di surga. Itu sakratul maut itu terjadi. Makanya orang-orang di saat mau dicabut itu ada yang tersenyum, ada yang terbelalak, ada yang sedang-sedang saja. Ya tergantung karena kelakuan suatu dunia oleh Allah nampakkan di mana tempatnya, apa perbuatannya, bagaimana dosa-dosanya, bagaimana juga pahala-pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terbelalak atau melerok, itu bukan berarti dia mati celaka, tidak begitu. Ada terbelalak tersebut saking herannya melihat surganya Allah Subhanahu wa taala lalu dicabut oleh Allah. Ada juga orang terbelalak melerok, amit, yang dia meninggal, ada juga dia takutnya melihat neraka. Jadi tidak bisa orang mati melerok umpama terbelalak pandangannya divonis neraka ataupun surga, enggak. Seperti sampean melihat orang ganteng bisa terbelalak sampean. Sebaliknya saya melihat orang julek luar biasa terbelalak juga sampean. Makanya kematian seseorang tetap ada rahasia Allah. Seseorang Allah. Kalau senyum kebanyakan ya memang kalau senyum iya. Karena tidak ada kata-kata kita melihat suatu perkara menakutkan kita senyum, enggak ada. Itu perkara-perkara yang indah-indah. Tapi kalau semua melotot, ada orang mati melotot, bisa jadi dia heran melihat bidadari. Nikmat surga yang luar biasa. Umpama. Ataupun sebaliknya kalau dia celaka bisa juga dia melotot. Melihat bagaimana perihnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, cek kepiaki oding kita nikah, usahakan oding kita yaitu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kita asal kita tidak mau ibadah. Jangan mentang-mentang kita seumpama kita masih sehat, kita mau lupa kepada Allah. Jangan. Karena semuanya di dunia ada masanya. Yang namanya dunia semua pasti ada masanya. Pertama tiada, lalu ada. Setelah itu lahir bayi, setelah itu remaja, pemuda, pemudi, setelah itu ya, jadi bapak-bapak, setelah itu jadi mbak-mbak, dan selanjutnya akhirnya mati. Artinya yang namanya dunia pasti berubah,
Yang namanya dunia juga ada masanya. Yang laksana daun yang pasti gugur. Ya, artinya setiap manusia, setiap makhluk pasti dia tidak akan berdaya melawan kematian. Yang artinya semua makhluk pasti akan menghadap kepada Allah. Semua makhluk akan mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkara yang membuat kita bahagia melainkan kita matinya husnul khatimah. Tidak ada satu perkara yang membuat kita tenang melainkan kita mendekatkan diri kepada Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW, lewat para kekasihnya, para aulia, syuhada, sholihin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.